Pelaku pembunuhan Hayatul Ulum 22 tahun sudah tertangkap dan masih digali dugaan motif pelaku melakukan pembunuhan. Dugaan pembunuhan Hayatul Ulum 22 tahun di Jalan Sultan Kaharudin Karangpules, Karbele, Mataram akhirnya terungkap. Penyelidikan metode ilmiah yang mengandalkan sampel DNA membuahkan hasil. Pelaku terungkap berawal dari pencocokan noda darah. Kapolresta Mataram Kombes Polisi Heri Wahyudi menerangkan pihaknya menetapkan 2 tersangka dugaan pembunuhan pada 29 November 2020 lalu, yakni tersangka IL alias Hil 35 tahun warga Jempong Baru, Karbele, Mataram, dan BM alias BR 34 tahun warga Karangpules, Karbele, Mataram. Tersangka IL ini perannya sebagai eksekutor yang menusukkan pisau ke dada korban, sementara BM sebagai jokinya yang mengendarai sepeda motor. Didampingi Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol KD Adi Budi Astawa, peristiwa dugaan pembunuhan sambung dia bermula saat korban dalam perjalanan pulang ke rumahnya di lingkungan Pandai Besi Karangpules, Karbele, Mataram. Korban menunggangi motor Yamaha Jupiter Z. Meski berjalan beriringan dengan kawannya, korban tidak mengira dia sedang dibuntuti sampai di Jalan Sultan Kaharudin, tepatnya di depan Masjid Nurul Huda. Korban didapati para tersangka yang berboncengan menggunakan Yamaha NMAX tanpa nomor polisi. Korban dipepet. Korban dihentikan para tersangka sampai tepi jalan. Korban merasa dirinya terancam sehingga meninggalkan motornya dan berlari menuju sepeda motor kawannya yang menyusul dari belakang. Tapi malang tak bisa dihindari, tersangka IL langsung menghunjamkan pisau ke dada kiri korban. Korban masih bisa tetap berjalan dan dapat naik ke motor temannya, sementara para pelaku melarikan diri. Kata Heri, dalam perjalanannya menuju rumah sakit, Ulum sempat jatuh dari boncengan temannya. Karena kehabisan tenaga akibat pendarahan hebat, nyawa Ulum tidak bisa diselamatkan. Pembuktian lewat saintifik forensik, KD Adi menambahkan setelah diselidiki nama IL kemudian muncul. Rumahnya pun digeledah, ditemukan pisau yang diduga dijadikan alat untuk menusuk korban. Kita lakukan tes forensik DNA di Bareskrim Polri, pisau dikirim dicek bekas darahnya. Di sini saintifik forensik memainkan perannya, kekuatan hasilnya yang dijadikan alat bukti tidak bisa ditawar. Setelah tes DNA terhadap darah yang ada di pisau, maka disimpulkan hasilnya identik dengan darah korban. Kata KD Adi, alat bukti ini dengan keterangan saksi sudah cukup untuk dijadikan dasar menyeret IL dan BM ke penjara. Meski demikian, 2 tersangka masih mengelak. Kami tidak mengejar pengakuan tersangka. Mereka memang tidak mengakui, tapi bukti-bukti yang menguatkan sangkaan kepada mereka, jelasnya. Namun upaya penyelidikan belum usai. KD Adi mengatakan kubur korban akan digali lagi untuk keperluan otopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Sampai saat ini motif pembunuhan ini belum terungkap karena tersangka belum mengakui perbuatannya. Sejumlah teori tentang pemicu pembunuhan masih perlu pembuktian lagi. Kita perlu urai lagi keterangan saksi-saksi untuk menggali motif pembunuhannya. Para tersangka kini sudah ditahan di rutan Polresta Mataram. Mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, 338 KUHP tentang pembunuhan yang disengaja, dan 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia.